antara kita yang tak sempurna. Langit sore mulai berwarna jingga ketika Naira melangkah masuk ke sebuah kedai kopi kecil di sudut kota. Tempat ini bukan yang paling populer, tetapi selalu berhasil membuatnya merasa nyaman. Aroma kopi yang baru diseduh menyambutnya, bercampur dengan suara dentingan cangkir dan alunan musik jazz yang mengalun pelan. Naira memilih duduk di dekat jendela, tempat favoritnya. Dari sini, ia bisa melihat orang-orang berlalu lalang di trotoar, masing-masing dengan cerita yang tidak ia ketahui. Ia menghela napas panjang, lalu mengeluarkan laptopnya. Ada naskah yang harus ia selesaikan, tetapi pikirannya justru kosong. Lalu suara itu datang. "Maaf, boleh saya duduk di sini?" Naira mendongak. Seorang pria berdiri di hadapannya, membawa secangkir kopi di tangan kanan dan buku sketsa di tangan kiri. Rambutnya sedikit berantakan, seolah habis diterpa angin, dan matanya tampak lelah. "Silakan," jawab Naira singkat. Ia sebenarnya lebih suka sendiri, tapi kedai itu mulai penuh, dan ia tak punya alasan untuk menolak. Pria itu duduk tanpa banyak bicara, membuka bukunya, lalu mulai menggambar. Naira berusaha fokus kembali pada pekerjaannya, tapi tak bisa menahan rasa penasaran. Ia melirik sekilas ke arah sketsa pria itu, garis-garis yang tajam tapi lembut. Seolah setiap goresan memiliki cerita sendiri. "Maaf, apa aku mengganggu?" Suara pria itu tiba-tiba terdengar. Naira mengerjapkan mata. "Tidak," jawabnya cepat. "Aku cuma penasaran." "Kau menggambar apa?" Pria itu tersenyum tipis. "Orang-orang." Naira mengernyit. "Maksudmu?" "Setiap orang yang masuk ke sini punya ekspresi berbeda. Aku suka menangkapnya dalam gambar." Ia menunjuk ke sketsanya. Seorang barista yang sedang tersenyum. Seorang pria tua yang membaca koran dan dirinya sendiri. Naira terdiam. Ada sesuatu dalam caranya menggambar yang terasa akrab. "Kau terlihat seperti seseorang yang suka mengamati orang lain juga," lanjut pria itu. Naira tertawa kecil. "Aku seorang penulis. Itu bagian dari pekerjaanku." "Aku Arka," katanya sambil mengulurkan tangan. "Naira." Mereka berjabat tangan singkat. Ada sesuatu dalam genggaman itu, bukan ketertarikan instan. Bukan juga kehangatan, tapi semacam kesadaran bahwa mereka baru saja memasuki dunia satu sama lain, entah untuk sementara atau selamanya. Di luar, matahari mulai tenggelam, meninggalkan bayangan panjang di kaca jendela. Pertemuan ini mungkin kebetulan, tapi bagi mereka, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu Naira pulang dengan perasaan aneh. Pertemuan dengan Arka di kedai kopi seharusnya biasa saja, tapi ada sesuatu yang membuat pikirannya terus memutar ulang kejadian sore tadi. Goresan sketsa di buku Arka, caranya mengamati dunia. Semuanya terasa familiar. Seolah ada bagian dari dirinya yang bisa memahami pria itu tanpa perlu banyak kata. Namun Naira tahu lebih baik daripada siapapun bahwa mengenal seseorang berarti membuka kemungkinan untuk terluka. Dan ia tidak yakin apakah dirinya siap untuk itu. Di sisi lain kota, Arka duduk di kamarnya yang berantakan. Kanvas kosong berserakan di lantai, kuas-kuas kering di meja, dan di antara semua itu, ada sebuah sketsa yang belum selesai. Potret seorang gadis yang baru ia temui. "Naira." Arka menghela napas panjang. Ia tidak tahu kenapa tangannya begitu refleks menggambar gadis itu, seperti sebuah insting yang tak bisa ia kendalikan. Ada sesuatu dalam tatapan Naira yang mengingatkannya pada dirinya sendiri, seperti seseorang yang berusaha berdiri tegak meski dihantui sesuatu dari masa lalu. Arka menatap langit-langit lalu memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, kenangan itu kembali menyeruak. Luka yang belum sembuh. Hari-hari berlalu, tapi kedai kopi itu kembali mempertemukan mereka. Bukan karena rencana, bukan karena janji, tapi seperti sesuatu yang memang seharusnya terjadi. "Kamu selalu di sini?" tanya Naira suatu sore, menyesap kopi sambil melirik sketsa di tangan Arka. Arka mengangkat bahu. "Tempat ini tenang. Aku bisa menggambar tanpa gangguan." Naira mengangguk lalu menutup laptopnya. "Aku juga merasa begitu. Kadang tempat yang tenang bisa membuat kita lupa pada hal-hal yang seharusnya kita lupakan." Arka menatapnya sejenak sebelum berkata, "Tapi ada hal-hal yang tidak bisa benar-benar kita lupakan, bukan?" Kata-kata itu menggantung di udara, membuat keduanya terdiam. Mereka tidak perlu bertanya lebih jauh. Mereka sama-sama tahu rasanya hidup dengan kenangan yang menolak pergi. Luka yang belum benar-benar sembuh, tapi juga tak ingin diobati. Tanpa sadar sore itu mereka semakin dekat. Bukan dalam bentuk obrolan panjang atau gestur manis, tapi dalam diam yang saling memahami. Mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka menemukan seseorang yang bisa mengerti tanpa perlu banyak bicara. Naira menatap layar laptopnya dengan frustrasi. Kata-kata yang biasanya mengalir dengan mudah kini terasa kering dan tumpul. Ia mencoba menulis ulang kalimat pertama berulang kali, tapi tetap saja
Semuanya terasa salah. Macet? Suara Arka membuatnya menoleh. Pria itu duduk di seberang meja dengan secangkir kopi yang masih mengepul, buku sketsa terbuka di hadapannya. Naira mendesah. Kau bisa menebaknya hanya dari ekspresi wajahku? Arka tersenyum tipis. Seorang seniman harus peka terhadap ekspresi manusia. Naira mendengus pelan. Seorang penulis juga seharusnya peka terhadap kata-kata. Tapi sepertinya otakku sedang mogok hari ini. Arka diam sejenak sebelum menutup bukunya. Kau menulis tentang apa? Naira ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab, tentang seseorang yang ingin melupakan masa lalu, tapi tidak bisa. Tatapan Arka berubah, tapi ia tidak langsung berkata-kata. Naira bisa melihat sesuatu dalam matanya, seperti bayangan, yang berusaha disembunyikan. Kenapa dia ingin melupakan? Tanya Arka akhirnya. Naira tersenyum miris, karena masa lalu itu menyakitkan. Arka menyesap kopinya sebelum berkata, mungkin bukan melupakan yang dia butuhkan, mungkin dia hanya perlu berdamai. Naira terdiam. Kata-kata Arka menamparnya lebih keras dari yang ia duga. Percakapan itu seharusnya berakhir di sana. Tapi semakin sering mereka bertemu, semakin banyak perbedaan yang terlihat. Naira adalah seseorang yang selalu berlari ke depan, mengejar sesuatu yang belum pasti. Ia hidup dalam kata-kata, dalam impian yang selalu ia kejar, bahkan jika itu berarti ia harus meninggalkan banyak hal di belakang. Arka sebaliknya, lebih suka bertahan di tempat yang aman. Ia menggambar untuk menangkap momen, bukan untuk mencari masa depan. Baginya, hidup adalah tentang menerima kenyataan, bukan melawannya. Aku ingin pergi ke luar negeri suatu hari nanti, kata Naira suatu sore. Mungkin ke Paris atau New York. Aku ingin melihat dunia lebih luas. Arka hanya mengangguk, aku lebih suka tetap di sini. Naira menatapnya, sedikit bingung. Kenapa? Arka tersenyum kecil. Aku nyaman di sini. Aku tidak butuh lebih dari yang sudah kumiliki. Dan saat itulah Naira menyadari sesuatu. Mereka mungkin merasa terhubung dalam luka, tapi mereka sangat berbeda dalam cara menghadapi hidup. Naira ingin terus bergerak maju, sementara Arka lebih suka diam di tempat yang ia kenal. Mereka sama-sama menyukai keheningan, tapi diam-diam. Mereka mulai bertanya, bisakah dua orang yang berbeda tetap berjalan di jalan yang sama? Waktu berjalan tanpa disadari. Kedai kopi yang awalnya hanya menjadi tempat pelarian kini berubah menjadi ruang di mana Naira dan Arka selalu bertemu. Mereka tak pernah merencanakan, tapi seolah semesta selalu membawa mereka kembali ke meja yang sama dengan cangkir kopi dan percakapan yang semakin dalam. Jadi, kapan kau akan menyelesaikan novelmu? Tanya Arka suatu sore, matanya tetap terfokus pada sketsa di tangannya. Naira mendesah. Entahlah, aku selalu merasa ada bagian yang kurang. Arka menutup bukunya dan menatapnya. Kau terlalu banyak berpikir. Naira mengernyit, dan kau terlalu santai. Arka tertawa kecil. Mungkin karena aku tahu tidak semua hal harus dipaksakan. Naira ingin membantah, tapi ia tahu ada benarnya. Ia selalu berusaha mengendalikan segalanya. Sementara Arka membiarkan hidup mengalir seperti apa adanya. Dua cara pandang yang berlawanan, tapi entah mengapa, justru membuat mereka semakin dekat. Namun kedekatan itu mulai terasa rapuh ketika masa lalu kembali menghantui. Malam itu, Naira berjalan di trotoar setelah meninggalkan kedai kopi lebih awal. Pikirannya masih terjebak dalam percakapannya dengan Arka, tentang bagaimana ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia baru saja hendak menyetop taksi ketika suara itu terdengar. Naira? Langkahnya terhenti. Suara yang sudah lama tak ia dengar. Danish. Laki-laki yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, yang juga menjadi alasan mengapa ia takut membuka hati lagi. Sudah lama ya, ujar Danish dengan senyum yang sama seperti dulu. Tapi bagi Naira, senyum itu kini terasa asing. Ia tidak menjawab. Hanya berdiri di sana, membiarkan gelombang kenangan yang selama ini, ia tekan perlahan menyeruak ke permukaan. Dan di tempat lain, Arka menatap sketsa Naira yang baru saja ia selesaikan. Ada sesuatu dalam goresannya yang terasa berbeda malam ini. Ia tidak tahu mengapa, tapi dadanya terasa sedikit berat. Seolah ia tahu sesuatu akan berubah, sesuatu akan menjauh. Hujan turun deras malam itu. Naira duduk di dalam taksi, menatap butiran air yang berlari di jendela. Pikirannya masih tersangkut pada pertemuannya dengan Danish. Ia pikir perasaannya sudah mati. Ia pikir luka itu sudah sembuh. Tapi mengapa dadanya masih terasa sesak? Danish hanya mengucapkan beberapa kata sederhana tentang bagaimana ia melihat Naira di kedai kopi, tentang bagaimana ia ingin berbicara, bertanya apa kabar. Tapi bagi Naira, itu lebih dari sekadar percakapan biasa. Itu adalah pintu yang selama ini berusaha ia tutup rapat, tiba-tiba terbuka kembali. Dan sekarang ia merasa lelah. Di tempat lain, Arka duduk di dalam kamarnya, menatap sketsa yang baru saja ia buat. Gambar Naira.
dengan tatapan yang ia kenal. Tatapan seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Ia ingin bertanya. Ia ingin tahu. Tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak seharusnya dipaksa untuk diketahui. Ponselnya bergetar. Pesan dari Naira, "Aku butuh bicara. Bisakah kita bertemu besok?" Arka menatap layar cukup lama sebelum akhirnya membalas. "Tentu, di tempat biasa." Keesokan harinya hujan masih belum berhenti. Langit tetap kelabu saat Naira melangkah masuk ke kedai kopi, melihat Arka sudah menunggunya di meja yang sama. "Ada apa?" tanya Arka begitu Naira duduk. Naira menatap kopi hitam di depannya, mengaduknya pelan sebelum akhirnya berbisik, "Aku bertemu seseorang dari masa laluku tadi malam." Arka tidak langsung menjawab. Ia hanya menunggu, membiarkan Naira melanjutkan. "Danish mantan tunanganku." Arka mengangkat alis tapi tetap diam. Naira menarik napas panjang. "Danish adalah alasan kenapa aku takut menjalin hubungan lagi. Kami dulu hampir menikah, tapi di saat-saat terakhir dia yang memilih pergi." Arka menatapnya lekat-lekat, seolah sedang mencoba membaca sesuatu dalam ekspresi Naira. "Dan sekarang dia kembali?" Naira mengangguk pelan. "Henning." Di luar, hujan terus turun, menciptakan irama pelan di kaca jendela. "Apa yang kau rasakan?" tanya Arka akhirnya. Naira tersenyum pahit. "Aku tidak tahu. Aku pikir aku sudah melupakannya. Tapi ternyata tidak semudah itu." Arka menggenggam cangkir kopinya, lalu berkata pelan, "Mungkin karena ada bagian dari dirimu yang belum benar-benar berdamai dengan masa lalu." Naira menatapnya. "Bagaimana kau bisa begitu yakin?" Arka menatap keluar jendela. "Karena aku juga pernah merasakannya." Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Naira menyadari sesuatu. Arka tidak hanya melihatnya, Arka memahaminya. Dan itu entah bagaimana lebih menakutkan dari segalanya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Bukan karena Danish, bukan karena masa lalu yang kembali, tapi karena sesuatu dalam diri Naira perlahan berubah. Ia mulai mempertanyakan banyak hal. Tentang dirinya, tentang perasaannya, dan tentang kehadiran Arka yang semakin terasa penting dalam hidupnya. Di kedai kopi, mereka tetap bertemu seperti biasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang mengganjal di antara mereka. Naira menyesap kopinya dengan gelisah. Arka bisa melihatnya, tapi ia tidak bertanya. "Ada yang ingin kau katakan?" tanya Arka akhirnya. Naira menatapnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Apa menurutmu, dua orang yang sama-sama terluka bisa saling menyembuhkan?" Arka terdiam sesaat. "Aku tidak tahu." Naira menghela napas. "Aku hanya berpikir tentang kita." Arka menatapnya dalam. "Kita?" Naira menggigit bibirnya. "Aku merasa nyaman bersamamu, Arka. Tapi aku juga takut." Arka menautkan jemarinya di atas meja. "Takut apa?" "Takut kalau ini hanya sementara. Takut kalau kita hanya menggunakan satu sama lain untuk melupakan luka kita sendiri." Jawab Naira jujur. Arka mengangguk pelan, seolah memahami kekhawatiran itu. "Aku juga takut." Naira terkejut. "Kau juga?" Arka tersenyum kecil. "Aku takut kalau suatu hari kau sadar bahwa aku bukan seseorang yang bisa kau andalkan. Bahwa aku hanya seseorang yang terjebak dalam lukanya sendiri." "Henning." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat mereka berdua sadar akan satu hal. Perasaan itu ada. Tapi perasaan saja tidak cukup. Cinta mereka mungkin tidak sempurna. Mereka berdua adalah dua jiwa yang penuh luka, mencoba menemukan tempat yang aman dalam satu sama lain. Tapi apakah itu cukup? Naira menatap Arka, dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencari jawaban. Mungkin, cinta memang tidak selalu harus sempurna. Mungkin mereka hanya perlu mencoba. Danish tidak hanya muncul sekali. Setelah pertemuan pertama itu, ia mulai menghubungi Naira lebih sering, pesan singkat, ajakan bertemu, bahkan sekadar bertanya bagaimana kabarnya. Naira tahu ia seharusnya menjaga jarak. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak boleh mengambil alih lagi. Tapi ada bagian dari dirinya yang masih ingin tahu, kenapa Danish kembali. Di sisi lain, hubungan dengan Arka terasa semakin sulit dipahami. Mereka semakin dekat, tapi di saat yang sama, ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Suatu malam, di kedai kopi yang sama, Arka tiba-tiba berkata, "Aku melihatmu dengan Danish kemarin." Naira terkejut. "Kau tidak bilang apa-apa." Arka menggeleng. "Itu bukan urusanku." Naira menggigit bibirnya. Dia hanya ingin bicara. Apa yang dia inginkan? Naira terdiam sebelum menjawab. Katanya dia ingin memperbaiki semuanya. "Henning." Arka menyesap kopinya perlahan sebelum berkata, "Dan kau percaya?" "Aku tidak tahu," jawab Naira jujur. "Aku pikir aku sudah melupakannya, tapi ternyata tidak semudah itu." Arka mengangguk seolah sudah menduganya. "Jadi kau akan kembali padanya?" Naira mengangkat wajah, menatap Arka dalam.
Ada sesuatu dalam suara pria itu yang terdengar berbeda kali ini. Bukan cemburu, bukan kemarahan, tapi lebih seperti pasrah. Aku tidak tahu, ulang Naira lebih pelan. Arka menatapnya lama sebelum berkata, kau harus tahu, Naira, karena kau tidak bisa terus berdiri di tengah seperti ini. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Naira kira. Ia tahu Arka benar. Ia harus memilih, pergi atau bertahan. Dan kali ini ia tidak bisa lari. Naira menatap layar ponselnya. Nama Danish masih tertera di sana, dengan pesan terakhir yang belum ia balas. Aku ingin bertemu lagi. Kali ini izinkan aku menjelaskan semuanya. Tangannya terasa ragu. Bagian dari dirinya ingin menutup bab itu selamanya, tapi bagian lain masih bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Kenapa Danish memilih pergi saat itu? Di sisi lain, pikirannya juga dipenuhi oleh Arka. Pria itu mungkin tidak pernah mengungkapkan perasaannya dengan jelas, tapi Naira tahu ada sesuatu di antara mereka, sesuatu yang terus tumbuh dalam diam. Tapi apakah itu cukup? Keesokan harinya, Naira memilih untuk bertemu Danish. Mereka duduk di sebuah kafe kecil, jauh dari kedai kopi tempatnya biasa bertemu. Arka, Danish tampak lebih tenang dibanding terakhir kali mereka bertemu. Aku tidak akan bertele-tele, kata Danish akhirnya. Aku tahu aku salah karena pergi begitu saja. Tapi saat itu, aku benar-benar takut. Naira mengernyit. Takut? Aku tidak siap. Pernikahan, tanggung jawab, semua hal yang seharusnya menjadi kebahagiaan justru membuatku merasa terjebak. Danish menghela napas. Aku pengecut, Naira. Dan aku sadar. Aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga karena keegoisanku sendiri. Naira menggenggam cangkir kopinya, mencoba mencerna setiap kata. Jadi kenapa sekarang? Kenapa baru kembali setelah sekian lama? Danish menatapnya dalam. Karena aku tahu aku masih mencintaimu. Kata-kata itu jatuh di antara mereka seperti dentingan kaca yang pecah. Naira pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Di tengah kebingungannya, ia menemukan dirinya kembali ke kedai kopi tempat Arka biasa duduk. Kali ini, pria itu sudah ada di sana, tapi raut wajahnya berbeda. Lebih dingin, lebih jauh. Kau bertemu dengannya, kata Arka tanpa basa-basi. Naira mengangguk. Aku butuh jawaban. Arka tersenyum kecil, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Dan kau mendapatkannya? Naira menghela napas. Dia bilang masih mencintaiku. Arka tidak bereaksi. Ia hanya diam, lalu menatap keluar jendela. Kau tahu, Naira, katanya akhirnya. Suaranya tenang tapi penuh makna. Kita berdua sama-sama terluka, tapi ada perbedaan besar antara aku dan Danish. Naira menelan ludah. Apa? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kata-kata itu seharusnya menghangatkan hati Naira, tapi justru ia merasa semakin tersesat. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar bukan hanya tentang siapa yang lebih mencintainya, tapi siapa yang sebenarnya ia cintai. Naira duduk di kamarnya, menatap langit malam dari balik jendela. Sudah berhari-hari sejak percakapannya dengan Danish dan Arka, tapi hatinya masih belum menemukan jawaban. Danish adalah masa lalu, seseorang yang pernah ia cintai, yang pernah menjadi bagian dari rencana hidupnya sebelum segalanya hancur begitu saja. Arka adalah seseorang yang datang tanpa rencana. Seseorang yang mengerti dirinya bahkan tanpa ia harus berbicara banyak. Tapi cinta tidak seharusnya serumit ini, bukan? Ia menghela napas panjang dan mengambil ponselnya. Lalu dengan tangan sedikit gemetar ia mengetik pesan. Aku ingin bertemu. Aku sudah tahu jawabannya. Naira menunggu di kedai kopi itu, tempat di mana semuanya bermula. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Pintu terbuka. Langkah kaki mendekat. Dan di detik itu Naira tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak ragu dengan keputusannya. Naira menatap ke arah pintu kedai kopi yang terbuka. Langkah kaki itu semakin mendekat, dan di saat ia mengangkat wajah, ia melihat sosok yang telah ia pilih. Arka, pria itu berhenti di hadapannya. Tatapannya tenang, tapi ada ketegangan samar yang tersembunyi di baliknya. Kau sudah tahu jawabannya? Tanya Arka pelan. Naira mengangguk. Ya. Arka menunggu. Naira menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, aku memilih untuk berjalan maju, bukan kembali ke masa lalu. Sejenak, Arka hanya diam, mencerna kata-kata itu. Tapi kemudian, ia tersenyum. Senyum kecil yang penuh kelegaan. Jadi bukan Danish? Naira menggeleng. Bukan, aku menyadari sesuatu. Arka, aku dan Danish berbagi luka yang sama, tapi bukan berarti kami harus kembali bersama. Beberapa hal memang tidak bisa diperbaiki. Dan aku tidak ingin hidup di dalam bayangan masa lalu lagi. Arka menatapnya dalam lalu berkata, dan aku? Naira tersenyum kecil. Kau bukan jawaban atas semua masalahku. Aku tahu itu. Aku juga tahu kau punya lukamu sendiri, tapi... Ia meraih tangan Arka, menggenggamnya perlahan. Tapi jika aku harus memilih seseorang untuk berjalan,
Bersamaku tanpa harus sempurna, tanpa harus menyelesaikan segalanya dengan cara instan. Aku ingin itu denganmu. Arka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap tangan mereka yang saling menggenggam, seolah memastikan bahwa ini bukan sekadar mimpi. Kemudian ia tersenyum. Aku juga ingin itu, Naira. Cinta mereka tidak sempurna. Mereka bukan dua orang yang datang dalam hidup satu sama lain untuk menyembuhkan luka. Mereka hanya memilih untuk menerima, tanpa paksaan, tanpa ekspektasi berlebihan. Mereka memilih untuk berjalan bersama, meskipun tidak tahu akan berakhir di mana. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang mencari yang sempurna, tapi tentang menerima ketidaksempurnaan, dan tetap memilih untuk bertahan.